Baik, bagi kalian yang ingin membeli baju cita-citaku, jadi teman untuk kalian menemani perjuangan kalian untuk menjadi taruna. Wow, the best banget ini. Baju cita-citaku ini dijual melalui Shopee atau DM IG @taruna_indonesia_tv. Kalau kalian membeli melalui Shopee, silahkan cek toko Dewa Gede Tantara, atau enggak baca deskripsi link di bawah ini. Di bawah video ini ada deskripsi ya untuk pemesanan, silahkan kalian cek langsung. Untuk stok sangat terbatas khusus untuk calon taruna-taruni tahun 2020. So, silahkan dipesan sekarang dan stok sangat terbatas, oke? Selamat berjuang untuk kalian dan ditemani oleh baju cita-citaku. Halo adik-adik, welcome back to my channel setelah sekian lama. Ini vlog pertama kakak setelah sakit ya, jadi udah mulai mendingan sih. Cuma, aduh, rambut kakak berantakan. Cuma, ya masih harus istirahat, lebih banyak istirahat lagi. Tapi kakak mau buat vlog sebentar aja. Jadi di video kali ini kakak ingin memberikan informasi, karena memang sudah banyak banget yang bertanya, Kak, setelah saya lulus SKD saya harus ngapain ya Kak? Nah, jadi di sini kakak ingin jelaskan kepada kalian. Ini kalian lihat, ini masih bengkak ya. Jadi di sini kakak akan jelaskan terkait dengan setelah SKD. Jadi sebenarnya simpelnya tuh seperti ini. Kalian setelah SKD itu apabila dinyatakan lulus sih, menurut kakak nggak usah ngapa-ngapain. Karena apa? Karena ada yang mengatakan SKD itu selesai pada tanggal 7 Agustus, ada yang mengatakan SKD itu selesai pada tanggal 14 Agustus. Jadi beda-beda. Makanya kakak pesankan kepada kalian tetap stay santuy aja, keep santuy aja. Jadi tunggu pengumuman itu yang pasti, karena memang setelah kalian SKD, kalian nanti akan di ranking nilainya. Jadi ada dua kemungkinan sih, seperti yang kakak sudah sampaikan di video sebelumnya. Ada dua kemungkinan. Apabila peserta yang lolos itu sebanyaknya lebih dari 3 kali formasi, akan dilaksanakan perankingan. Nah, ini dengarkan baik-baik. Apabila peserta yang lolos lebih dari 3 kali formasi, akan dilaksanakan perankingan, diambil nilai yang tertinggi. Nah, apabila ada nilai yang sama, itu akan yang diambil adalah nilai tertinggi TKP-nya. Gitu sih kalau sistem tahun lalu. Nah, jadi seperti itu. Nah, bagaimana yang tidak lolos? Nah, yang tidak lolos ini kemungkinan pupus sih harapannya. Apabila, sekali lagi, pupus harapannya apabila banyak yang lolos CAT-SKD, apalagi melebihi 3 kali formasi per jurusan. Nah, jadi seperti itu. Makanya kakak sampaikan nih, yang udah lulus SKD sebenarnya tidak boleh santuy sih. Bukannya tidak boleh santuy, maksudnya harus benar-benar siap menerima apa yang akan terjadi ke depannya. Karena memang kakak lihat 80% dari jumlah pelamar itu lulus, padahal ini belum 100% yang mengikuti CAT-SKD. Tapi walaupun bukan seluruh peserta belum mengikuti SKD, sejauh ini per hari ini ada 80% yang lulus. Nah, itu artinya sangat jauh melonjak naik semenjak passing grade diturunkan. Beda dengan pada tahun 2019 yang masih menggunakan passing grade aturan 2018. Itu baru 3,4% yang lulus murni CAT-SKD. Makanya dilakukan perankingan dengan sistem lolos cadangan. Nah, jadi seperti itu ceritanya. Tapi tahun ini malah mencapai 80%. Nah, kemungkinan besar yang tidak lulus passing grade itu akan gugur secara mutlak. Kemungkinan besar. Apabila 80% ini terus berlanjut sampai akhir 7 Agustus atau 14 Agustus, benar-benar sampai akhir SKD sudah tidak dilakukan. Jadi otomatis
semua peserta sudah melakukan CAT-SKD. Nah, jadi seperti itu. Makanya di sini kakak terus berwanti-wanti kepada kalian yang nilainya pas-pasan sesuai dengan passing grade, berhati-hati karena bisa saja kalian akan dilakukan perankingan. So ya, sekali lagi, jangan lagi ada yang bertanya, Kak, gimana nih kita setelah lolos passing grade? Kakak sudah jelaskan di video ini. Jadi kalian tunggu aja pengumumannya, tunggu hasil akhirnya. Apakah kalian layak lolos ke tahap selanjutnya atau tidak? Jadi seperti itu. Jadi ada dua pilihan, lolos atau tidak lolos. Nah, kemudian untuk next video kakak akan jelaskan juga bagaimana kesempatan kalian bagi yang tidak lolos. Kemudian apakah kalian bisa mendaftar di reguler. Ini juga bagi yang lolos, apakah kalian bisa mendaftar reguler. Kakak akan jelaskan di next video. Makanya tetap pantengin channel kakak dengan cara subscribe, kemudian like, dan jangan lupa untuk share video ini ke teman seperjuangan kalian agar teman seperjuangan kalian juga mengetahui informasi penting ini. Jangan lupa untuk komen juga apa yang ingin kalian bahas di next video, apa yang kalian inginkan, informasi apa yang kalian dapatkan di next video. Silahkan kalian komen aja di bawah, nanti kakak akan baca dan kakak akan buat di next video. So ya, itu sementara informasi yang dapat kakak sampaikan pada video kali ini. Semoga bermanfaat untuk kalian. Mohon maaf kakak sudah off lumayan lama ya, 3 hari ya. Itu pun juga kakak kemarin ngupload video-video lama aja, video-video yang belum terupload kakak upload untuk mengisi kekosongan. Dan terima kasih yang sudah mendoain kakak untuk sembuh, dan finally panas kakak udah turun. Yang lihat story kakak, panas kakak sampai 37,7 di story kakak upload di story IG @taruna_indonesia_tv. Jadi 37,7 waktu itu. Dan besoknya kakak harus dinas luar menyambut Menteri Perhubungan. Nah, untung kakak terus minum obat, and finally daya tubuh imun kakak kuat sehingga kakak bisa dinas luar walaupun agak pusing waktu itu. Dan finally acara yang di Nusa Penida, penyambutan menteri dan peletakan batu pertama berjalan dengan lancar, panitia sukses, dan kakak sebagai koordinator waktu itu, koordinator humas dan media, ya berjalan cukup baik. Terima kasih sekali lagi doa-doa kalian melalui replay story kakak melalui DM. Terima kasih, semoga yang mendoakan lulus juga dan bisa menjadi taruna dan bisa menjadi junior kakak Widi. Kakak benar-benar mengucapkan terima kasih. So mungkin itu aja yang dapat kakak sampaikan. Tunggu video selanjutnya di next video, and see you next time. Peace. So bagi kalian yang bingung mencari buku tentang psikotes, dan kalian harus ingat, yang pertama membuat kalian gagal yaitu CAT-SKD. Kemudian Taruna Indonesia TV itu membuka dan merilis buku tentang CAT-SKD, dan finally banyak yang lolos karena tips dan trik yang kita berikan. Nah, kemudian yang kedua yang bisa membuat kalian gagal yaitu adalah tes psikotes, dan Taruna Indonesia TV kembali memberikan solusinya dengan cara jeng. Nah, jadi seperti ini, ada versi keduanya, dan ini khusus untuk membahas psikotes. Jadi buku psikotes beserta soal dan pembahasannya. Dan kalian bisa lihat di sini ada soal-soalnya langsung tentang psikotes, dan juga ada soal tentang menggambar orang. Kalian bisa lihat di sini menggambar orang, kemudian ada menggambar pohon juga, ada warteg juga, ada menggambar pohon, dan kemudian ada soal tentang Pauline dan Cleveland. Jadi ini khusus untuk psikotes, ya, psikotes yang terdiri dari pembahasan umum, kemudian jenis soal psikotes, kemudian ada contoh dan penjelasan dan pembahasan dari tes logika aritmatika, ada contoh dan pembahasan dari tes logika penalaran, ada contoh soal dan pembahasan dari tes analog verbal, kemudian tes Pauli atau Krepin, ada warteg, ada menggambar pohon, ada menggambar orang. Kemudian ada passing grade dari psikotes agar kalian lebih memahami. Kemudian ada ketentuan peserta saat ujian psikotes. Kemudian yang terakhir ini tips dan trik. Ya mungkin kalian sudah tahu ya, banyak testimoni yang sudah menjalankan tips dan trik kakak di CAT-SKD. Kalian bisa cek testimoninya di IG @taruna_indonesia_tv.
Oke, dan untuk harga dari buku ini, jadi ini masih harga promo, jadi kakak jual hanya Rp35.000, mengingat ini hanya membahas tentang psikotes. So, sekali lagi ini masih harga promo, di awal rilis buku ini hanya Rp35.000, kalian sudah mendapatkan buku ini. Silahkan dicek link di bawah untuk tata cara pemesanan, karena pemesanan hanya bisa melalui Shopee dan DM IG @taruna Indonesia TV. Mungkin itu aja, and see you next time. Peace.